kebudayaan. Topik berita terhangat kita saksikan. Mengapa harus Sintayong yang mesti disalahkan? Mengapa harus... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya Amilul Fata dalam acara yang spesial hari ini, yaitu Warawiri Caur dengan tema tradisi dan solusi tawuran sarung di Pekalongan. Jadi hari ini kita bakal membahas soal tradisi yang sangat seru, tapi juga ada sisi kontroversinya nih, yaitu tawuran sarung, tradisi yang nggak cuma unik tapi juga penuh tantangan. Jadi buat kalian pemirsa jangan kemana-mana, karena kita akan membahas secara detailnya pada hari ini agar menjadi tradisi yang pastinya positif. Jadi hari ini kita akan mengundang salah satu narasumber kita yang sudah kita undang pastinya untuk membahas pada acara hari ini, yaitu Mas Dwi Priyono. Boys, keren nih, datang bawa sarung, diputar-putar itu kayak mau tawuran aja ya Mas. Waduh. Gimana kabarnya Mas Dwi? Alhamdulillah Mas Fata, kabarnya baik dan terima kasih loh ya sudah diundang pada acara podcast ini. Jujur ini podcast pertama saya ya Mas Fata. Karena biasanya saya hanya lihat di YouTube, akan tetapi langsung datang ke sini itu agak deg-degan nih sebenarnya saya. Tapi terima kasih loh sebenarnya. Oke, siap. Jadi sarung yang dibawa Mas Dwi ini ternyata bukan cuma kain biasa nih ya. Nanti kita akan membahas lebih dalam bagaimana tradisi ini dan juga bagaimana sarung ini bisa menjadi simbol perdamaian, bukan malah ajang untuk tawuran. Oke. Jadi mungkin untuk perang sarung ini ya, karena perang sarung ini merupakan event tahunan, 1 tahun sekali mungkin ya, karena biasanya mungkin dilakukan pada bulan Ramadan doang gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas. Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan diskusi, saya akan mengajak kalian nih untuk melihat cuplikan ini, cuplikan tawuran sarung yang sudah kita rangkum baik yang terjadi di kampung-kampung Pekalongan ini. Video amatir viral merekam perang petasan dalam tawuran antar dua kelompok remaja di perumahan Vida 2, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kedua kelompok saling berhadapan melempar petasan yang tak jarang meledak tak terkendali. Warga menuturkan perang petasan kerap terjadi di kawasan ini. Bahkan terkadang para remaja pelaku tawuran juga saling serang dengan sarung berisi batu. Kadang-kadang itu apa yang kemarin tawuran apa sih, petasan sama sarung. Sama sarung. Oh, diisi batu gitu-gitu kali ya. Sering nggak ngeliat patroli atau apa di sini? Patroli ada sih, cuma kalau malam. Cuma kalau siang-siang jarang ya? Kalau siang jarang patroli. Jarang ya? Paling security. Oh, security-nya aja ya. Tawuran dan perang petasan antar kelompok remaja di sekitar perumahan Vida 2 membuat warga resah dan ketakutan. Tak jarang pengguna jalan memilih berputar balik menghindari tawuran. Kawasan perumahan Vida Bantar Gebang merupakan wilayah yang cukup luas dan strategis, memudahkan kelompok remaja dari berbagai wilayah untuk melintas dan bertemu. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Wah, tadi cuplikan videonya sangat seru sekali ya, tapi itu juga terlihat sangat berbahaya karena membawa petasan juga ada sarung yang dikasih batu ternyata. Oke, mungkin mari kita akan mengobrolkan lebih lanjut dengan narasumber kita. Jadi Mas Dwi, setelah melihat cuplikan tadi, menurut Anda
Gimana nih tradisi ini, apakah memang menjadi tradisi yang harus dijaga atau malah mulai keluar dari jalurnya nih Mas? Oke, mungkin sedikit menarik ya untuk tradisi perang sarung ini, karena kan memang apa ya, dari sudut pandang sebagai mungkin anak-anak maupun remaja itu kan sebagai hal yang sangat seru ya, apalagi kan ketika dilakukan pada saat entah itu pulang tarawih ataupun akan tadarus. Iya. Jadi mungkin pada sudut pandang remaja ataupun anak-anak itu seru. Namun ironinya kerap kali memang perang sarung ini dijadikan sebuah kayak apa ya, awal mula terjadinya tawuran. Nah, ini Betul ya. yang menjadikan ironi sebenarnya untuk perang sarung ini gitu. Nah, menurut Mas Dwi nih, faktor utama itu ada pengawasan atau pembinaan. Kalau nggak diawasi, jadi kalau menurut Mas Dwi ini apa sih yang bikin tradisi ini berubah menjadi ke arah negatif nih Mas? Oke. Untuk merubah suatu kegiatan yang positif menjadi kegiatan negatif itu mungkin cukup mudah ya, apalagi kan di fase-fase yang untuk melakukan tradisi ini ataupun melakukan kegiatan ini adalah remaja atau anak-anak. Untuk pemicunya mungkin ya bisa jadi kalau misal terlewat emosi ataupun tidak bisa mengendalikan situasinya, kan bisa jadi itu mungkin bisa membawakan apa ya, ingin saling serang gitu. Apalagi kan dengan media sarung, mungkin sarung dengan bahan dasar kain ini kayak gini nggak jadi masalah, tetapi kan ketika si sarung ini diisi batu ataupun nanti diikat dengan barang yang padat dan berbahaya, itu kan ya itu yang menjadikan masalah gitu. Setuju banget nih dari pernyataan Mas Dwi. Jadi intinya kita nggak bisa lepas tangan ya Mas. Iya, harus diawasi. Ada peran dari keluarga dan Iya. lingkungan buat menjaga tradisi ini Iya. tetap aman dan terjaga ya Mas. Iya, harus itu, harus ada pengawasan, apalagi kan karena apa ya, usia-usia itu merupakan yang paling labil ya, paling labil, nggak bisa mengendalikan emosi, tersulut emosi ataupun terprovokasi, ya itu bisa menjadikan apa ya, suatu kejadian yang tidak diinginkan kita gitu. Jadi harus diawasi tetap. Nah, ini kita juga akan menampilkan grafik dan statistik pada orang iki ono. Iki ono. Oh, ora ono. Ya wis. Sip. Berarti kan. Oke. Untuk memberi jeda kita agar lebih enak ngobrolnya, kita akan masukkan iklan ya guys, karena sudah ada sponsor yang menunggu pada acara ini. Silahkan. Nambah wawasan, menghadirkan candaan, topik berita terhangat. Kita saksikan Mengapa harus cinta yang mesti disalahkan? Mengapa harus Seberapa banyak listrik yang terbuang tanpa kita sadari setiap harinya. Kalian tahu asal listrik dari mana? Kak, itu kalau nggak dipakai dimatiin aja. Iya ya, bentar. Mulailah dari hal kecil. Selamatkan bumi untuk masa depan.
Privity, bukan iklan. Jam 7 pagi udah kehilangan konsentrasi. Lagi kelas tapi mood malas. Mau pulang malah kehilangan. Itu dehidrasi. Minum air putih 8 gelas sehari agar tetap terhidrasi dan fokus jalani hari-hari. Buku adalah jendela untuk membuka dunia penuh makna. Setiap kata membawa cerita, memperkaya jiwa dan rasa. Halaman demi halaman, mimpi-mimpi terbang tinggi. Imajinasi meluas, wawasan semakin pasti. Membaca adalah cahaya menerangi langkah ke depan. Buka buku, buka pikiran, wujudkan masa depan gemilang. Mari baca buku untuk masa depan yang lebih cerah. Nambah wawasan. Menghadirkan candaan. Topik berita terhangat. Kita saksikan. Mengapa harus cinta yang mesti disalahkan? Mengapa harus... Oke nih, untuk Mas Dwi ya, gimana nih solusinya agar para remaja ini nih untuk mengisi kegiatan yang lebih positif, atau mungkin agar tradisi ini tetap terjaga tapi tidak menimbulkan mara bahaya ini, Mas? Apa solusinya? Oke. Mungkin solusi kalau semisal ditanya solusi itu ya tidak luput juga dari pengawasan ya, dari kita yang lebih dewasa ataupun dari orang tua si anak-anak ataupun remaja ini juga. Karena kan di sisi lain mereka itu kan ingin bersenang-senang dengan cara mereka gitu, dan juga ingin mengisilah mungkin waktu yang bermain mereka di waktu siang hari, mungkin karena puasa capek ataupun lapar dan haus digeser di waktu malam gitu. Nah, mungkin untuk solusi dari perang sarung ini supaya tidak mungkin hilang ataupun apa dari tradisi kita di bulan Ramadan, mungkin lebih diadakan kayak ada wadahnya gitu. Jadi nggak langsung dilepaskan ya, nggak di perang liar gitu ya jadinya. Mungkin kayak ada event khusus untuk si perang sarung ini yang diadakan oleh pemerintah setempat atau jadinya kan mungkin kayak lebih ke permainan tradisional kayak gobak sodor, kayak yang lainnya juga gitu. Mungkin dikasih hadiah reward jadi anak-anak ini lebih terhibur dan juga memotivasi kan. Betul, gitu. Ya mungkin itu karena kan biar tidak menghilangkan tradisional dari kita, dan juga biar tertakar lah dari si permainan ini gitu. Oke nih Mas Dwi, nggak terasa nih sudah cepet ada penghujung acara. Terima kasih buat Mas Dwi yang sudah berbagi ilmunya sore ini. Jadi untuk teman-teman, yuk kita saling menjaga tradisi ini agar tradisi ini tidak punah, tetapi juga tidak memberikan bahaya pada remaja-remaja yang melakukan tradisi ini. Jadi tetap semangat buat remaja yang lainnya, mungkin bisa mencari ide-ide yang lain mungkin, atau bisa mencari kegiatan positif lainnya. Jadi jangan lupa
untuk saksikan program acara WPI TV hanya di wpitv.iwima.ac.id. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen official WPI TV. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk Mas Dwi Ya, yang sudah sama-sama. menjadi narasumber kita pada hari ini. Terima kasih semuanya. Kami pamit undur diri. Mungkin jika ada salah atau pembawaan dari saya kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadirkan candaan. Topik berita terhangat. Kita saksikan. Mengapa harus Sintayong yang mesti disalahkan? Mengapa harus Menambah wawasan. Menghadirkan candaan. Topik berita terhangat.